Bab 663. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Dari tampang saja sudah bisa tahu kalau kamu adalah ayah kandungnya. Kamu tahu. Golden Ye tiba-tiba teringat sesuatu yang sangat penting. Setelah staf pergi, dia menarik Audrey Han duduk di sofa, dengan ekspresi serius di wajahnya. Apakah kamu sudah memberitahunya tentangku? Apakah kamu sudah mengatakannya? Audrey Han hanya mengatakan kalau dia akan mencarikan seorang ayah untuknya, tetapi jika Golden Ye bertanya seperti ini, apakah dia sudah termasuk mengatakannya atau tidak? Dia tidak tahu. Tapi Golden Ye sudah tahu ketika dia melihat wajahnya, dan ekspresinya menjadi buruk. Apakah kamu tidak pernah mengungkitnya sama sekali? Aku. Dalam hatimu, apakah aku benar-benar tidak ada artinya? Golden Ye, aku. Bahkan aku tidak pantas untuk diungkit. Audrey Han, bisakah kamu membiarkan aku mengatakan sesuatu? Dia duduk di sana dengan wajah biru, menatap Audrey Han dengan saksama. Matanya sangat tajam sehingga Audrey Han tidak tahu bagaimana caranya untuk menjelaskan kepadanya untuk sejenak. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu bisa mengatakannya. Aku pernah memberitahu Glenn kalau aku akan menemukan seorang ayah untuknya, tapi kamu tidak menyangka orang itu adalah aku, kan? Tidak. Audrey Han menyelanya. Golden Ye, bisakah kamu tidak begitu mudah tersinggung? Aku bersamamu sekarang, kenapa kamu begitu galak padaku? Golden Ye baru sadar dengan kata-katanya. Ya, dia sudah bersama dirinya sekarang, buat apa dia galak dengannya? Bagaimanapun, cepat atau lambat putranya akan menjadi miliknya, dan dia harus memanggilnya Daddy. Memikirkan hal ini, Golden Ye mengerucutkan bibirnya yang tipis, lalu berkata, "Yah, aku tidak akan galak denganmu. Aku akan tinggal malam ini. Aku akan menunggu putraku kembali untuk membuka hadiah." Mata Audrey Han melebar. Kamu benar-benar ingin tinggal. Bukankah kamu sudah bilang kalau kamu akan memberiku waktu? Tapi itu hanya 3 hari, dan waktunya sudah lewat dari setengah. Apakah kamu begitu tidak ingin aku bertemu dengannya? Aku tidak bermaksud begitu. Kalau begitu biarkan aku tinggal. Audrey Han. Dia menatapnya dengan ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu berdiri. Terserah kamu, aku tidak peduli denganmu. Setelah mengatakan itu, dia pergi langsung ke atas dan bersiap mandi. Seharusnya mereka tidak akan kembali begitu awal. Setelah Audrey Han memasuki ruangan, dia masih tidak bisa menahan jantungnya yang berdebar kencang, dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Gita. Dia tidak tahu keadaan Gita di tempat Audrey Han sekarang. Dia harus bertanya kapan Gita akan kembali. Dia merasa bahwa dia masih belum siap. Teleponnya berdering untuk waktu yang lama sebelum dijawab. Ada kegembiraan di wajah Audrey Han. Ketika dia hendak berbicara, pinggangnya dipeluk dari belakang, dan setelah itu dia dapat merasakan aura hangat pria di lehernya. Audrey Han hampir tidak perlu menoleh untuk mengetahui kalau yang memeluknya dan menyandarkan dagunya di pundaknya adalah Golden Ye. "Halo." Suara Gita terdengar dari ujung telepon. Audrey Han berkedip dan hanya menyapa, kemudian dia tidak tahu harus berkata apa. Apa yang ingin dia katakan awalnya? Setelah Golden Ye datang, dia menelan semuanya kembali ke perutnya. "Audrey, buat apa kamu menelepon? Ada apa?" Suara Gita terdengar sangat kecil, seolah-olah sengaja diturunkan, dan ada suara orang lain di sekitar. Dapat dilihat kalau dia sangat tidak sempat sekarang. Audrey Han mengerutkan bibirnya, tatapannya sedikit tidak menentu. Tidak ada yang terjadi. Oh, kupikir ada yang salah denganmu. Jika tidak ada yang terjadi, aku akan menutup telepon. Ketika Gita hendak menutup telepon, Audrey Han tiba-tiba berseru sampai membuat Gita memegang telepon dengan erat dan bertanya dengan gugup, "Ada apa denganmu?" Wajah Audrey Han bingung, dan dia mengulurkan tangan untuk mendorong tangan Golden Ye.
Bajingan itu mengambil kesempatan dan mengangkat sudut pakaiannya, dan kemudian memasukkan tangannya. Itu membuatnya terkejut. Tidak, tidak ada. Audrey Han menjawab sambil mendorong tangan Golden Ye. Tapi mana mungkin kekuatan Golden Ye bisa dia tandingi. Dia tidak bisa mendorongnya, dan malah membuatnya melangkah lebih jauh. Setelah beberapa saat, napas Audrey Han menjadi sedikit berantakan. Gita belum menutup telepon, mendengarkan gerakannya sambil menahan napas. Dia sedikit bingung, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Tidak, tidak apa-apa. Suaranya terdengar sedikit pecah, Audrey Han takut Gita akan curiga, jadi hanya bisa menjawab, aku hanya ingin memberitahumu untuk tidak bermain terlalu larut, dan kembali lebih awal. Setelah berbicara setengah, Audrey Han menggigit bibir bawahnya, dia hampir berteriak. Heh. Ada senyuman kecil yang seksi dari pria di belakangnya, yang membuat telinga Audrey Han menjadi panas. Jika ini terus berlanjut, dia akan ketahuan oleh Gita. Tanpa memikirkannya, Audrey Han segera mematikan telepon, lalu telepon diambil oleh Golden Ye dan diletakkan di meja di sampingnya, kemudian tangannya digenggam oleh Golden Ye dan ditekan di meja rias di sebelahnya. Dia menekannya, mencium sudut bibirnya, tatapannya tajam. Jika aku tidak naik, apakah kamu akan menyuruhku putraku pergi lagi? Audrey Han merasa sangat bersalah sehingga dia menghindari tatapannya, aku tidak. Bibir tipis Golden Ye mendekat, masih bilang tidak. Lalu, buat apa kamu menelepon? Hah. Saat dia berkata, gerakan tangannya tidak berhenti. Audrey Han disiksa sampai dia tidak bisa fokus, dan hatinya juga ikut bergetar. Kamu, bukannya kamu sudah mendengar semuanya barusan. Aku memintanya untuk kembali lebih awal, jadi aku tidak. Karena aku di sini. Golden Ye mendengus dan menggigit dagu putihnya. Karena kulitnya putih dan lembut, bekas gigi merah segera muncul di dagunya. Melihat jejak giginya, Golden Ye merasa kasihan dan sayang, dia melihatnya untuk waktu yang lama, dan menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Dasar, ketika kamu kejam, tidak ada yang lebih kejam darimu, untung saja aku ada memperhatikannya, kalau tidak, aku tidak akan bisa bertemu anakku lagi malam ini. Sakit. Audrey Han memprotes, lalu dia mengulurkan tangannya untuk mendorongnya. Kedua tangannya digenggam olehnya, Golden Ye menyipitkan matanya, kalau begitu ingatlah, tidak boleh mendorongku seperti ini di masa depan. Dagu Audrey Han digigit olehnya, dan tangannya digenggam olehnya lagi, ditambah dia ditekan di meja rias dengan pakaiannya yang sudah berantakan, ini membuat dia sangat kesal. Oke, aku mengerti. Biarkan aku pergi, mereka mungkin akan segera kembali. Golden Ye tidak bergerak. Golden Ye. Audrey Han mendorongnya, Golden Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya, sepasang mata hitam terbakar dengan cahaya yang bergejolak, membuat orang terkejut, kamu, jangan-jangan kamu. Iya. Golden Ye mengangguk dengan jujur, menunggunya terlalu membosankan, ayo lakukan sesuatu yang berarti. Audrey Han. Hal apa yang berarti? Dia hanya ingin melarikan diri sekarang. Audrey Han sepertinya tidak mendengar apa yang dia katakan, mendorongnya dan ingin pergi, tetapi detik berikutnya kakinya ada di udara dan dia langsung digendong. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Golden Ye. Mata Audrey Han berputar, dia telah ditekan ke tempat tidur besar yang empuk, wajahnya terkejut, dan dia buru-buru mendorongnya, pintunya belum dikunci. Bersambung.